Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eli Kusuma, pada pembelajaran Matematika kelas 9. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang volume tabung. Bagaimana cara menemukan rumus volume tabung? Dan bagaimanakah dengan latihan soalnya? Kita simak tayangan berikut ini. Yang pertama yaitu menemukan rumus volume tabung dengan pendekatan volume prisma. Nah, ini akan saya tayangkan gambar tabung, kemudian langkah-langkahnya yaitu kita potong tabung menjadi 12 bagian. Kalian bisa lihat pada gambar, di sini akan dipotong menjadi 12 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita potong menjadi 12 bagian, maka kita susun menjadi bentuk prisma. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini menjadi bentuk prisma. Nah, di sini kalian bisa lihat jadi 12 bagian ya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, setelah menjadi bentuk prisma tadi, kita uraikan dulu. Di sini ada panjang. Di sini ada panjang ya, kemudian ini lebarnya, kemudian di sini juga tinggi. Nah, kita tahu bahwa untuk volume prisma sendiri yaitu luas alas kali tinggi. Nah, di sini kita samakan untuk volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Kita harus ingat bahwa alas tabung berbentuk lingkaran, sehingga untuk luas alasnya yaitu luas lingkaran kali tinggi. Nah, untuk luas lingkaran sendiri kita tahu kita bisa dapatkan di sini yaitu pi r kuadrat. Nah, karena di sini ada tinggi, kita tambahkan di sini, kita kalikan dengan tinggi sehingga kita bisa menemukan volume tabung yaitu pi r kuadrat kali tinggi. Begitu. Kita masuk ke contoh soal. Sebuah tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 10 cm. Tentukan volume tabung tersebut. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini diameternya adalah 14. Maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah setengahnya yaitu 7 cm. Kemudian untuk tinggi tabung sendiri yaitu 10 cm. Nah, bagaimana untuk volume tabung? Volume tabung sama dengan pi r kuadrat T. Dimana karena di sini jari-jarinya adalah 7, sehingga pi-nya menggunakan 22 per 7. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali tingginya yaitu 10. Nah, di sini bisa kita sederhanakan, kita coret 7 dengan 7, sehingga tinggal 22 kali 7 kali 10. Hasilnya yaitu 1540 cm kubik. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan luas permukaan tabung 3432 cm. Hitunglah volume tabung tersebut. Nah, di sini kita ketahui jari-jari sama dengan 14 cm. Kemudian diketahui luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung yaitu 3432 cm persegi. Yang ditanyakan adalah volume tabung. Berapa volume tabungnya? Nah, karena di sini yang belum ada yaitu tinggi tabungnya belum diketahui, sehingga kita cari dulu tinggi tabung. Caranya bagaimana? Kita bisa pakai luas permukaan tabung yang diketahui. Kita harus ingat kemarin bahwa luas permukaan tabung yaitu 2 pi r dalam kurung kali R ditambah T. Nah, di sini kita bisa masukkan 3432 di sisi sebelah kiri. Kemudian di sini 2 kali pi-nya karena jari-jarinya 14 kita pakai 22 per 7 kali 14. Kemudian kita tuliskan lagi jari-jarinya 14 ditambah T. Nah, kemudian di sini kita bisa sederhanakan 14 dan 7 dapat 2.
Sehingga di sini 3432 sama dengan 2 kali 22 kali 2 hasilnya 88 kali 14 ditambah tinggi. Nah, di sini kita bisa bagi dulu 3432 dibagi 88 sama dengan 14 ditambah T. Nah, saya tuliskan di sini sehingga 3432 dibagi 88 sama dengan 39. Nah, 39 di sini sama dengan 14 plus T, sehingga untuk mencari tingginya yaitu 39 kita kurangkan dengan 14. Hasilnya adalah 25 cm. Nah, karena tingginya sudah diketahui, kita bisa cari volume tabung. Volume tabung kita ingat rumusnya yaitu pi R kuadrat T, sehingga di sini 22/7 kali jari-jarinya yaitu 14 kali 14 kali tingginya adalah 25. Kita bisa coret di sini 14 dibagi 7 dapat 2. Sehingga 22 kali 2 kali 14 kali 25. Hasilnya berapa? Kita hitung 15.400 cm kubik. Mudah bukan? Kita ke contoh soal selanjutnya. Firdaus menuangkan air ke dalam botol minum berbentuk tabung hingga memenuhi setengah gelas. Jika diketahui jari-jari dan tinggi botol tersebut berturut-turut yaitu 4 cm dan 20 cm, berapakah banyak air yang dituangkan Firdaus? Nah, di sini yang ditanyakan yaitu volume air yang dituangkan Firdaus ke dalam botol minum sehingga memenuhi setengah gelas. Di sini kalian lihat pada gambarnya bahwa di sini untuk tinggi botolnya 20 cm. Sedangkan di sini yang dimaksud adalah setengahnya. Kita cari volume setengahnya atau volume airnya. Jadi di sini diketahui jari-jarinya yaitu 4 cm dan tinggi airnya. Tinggi air yaitu setengah kali 20. Sehingga 10 cm. Nah, kemudian kita cari volume tabung atau volume air yang dituangkan oleh Firdaus yaitu pi R kuadrat T. Sehingga di sini karena jari-jarinya 4 cm kita pakai 3,14. 3,14 kali 4 kali 4 kali tingginya 10 cm. Sehingga di sini 31,4 kali 4 kali 4 yaitu 16. Hasilnya adalah 502,4 cm kubik. Gitu. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah kaleng biskuit berbentuk tabung. Selimut kaleng tersebut dilapisi oleh kertas kado. Ani ingin mengetahui volume biskuit dalam kaleng tersebut. Setelah Ani membuka kertas kado yang melapisi selimut kaleng tersebut, ternyata panjangnya 88 cm dan lebarnya 30 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah jari-jari alas kaleng tersebut? Kemudian yang B, tentukan volume biskuit yang ada dalam kaleng tersebut. Nah, di sini diketahui yaitu selimut kaleng. Selimut kaleng sendiri di situ berbentuk persegi panjang. Nah, kita gambarkan dulu di sini. Panjangnya 88 cm dan lebarnya 30. Ini 30 cm dan untuk panjangnya 88 cm. Nah, untuk panjang selimut ini disebut dengan keliling lingkaran. Nah, berapa? 88 cm. Kemudian untuk lebar selimutnya itu sama dengan tinggi tabungnya. Berapa? Yaitu 30 cm. Nah, dari sini untuk mencari jari-jari kita bisa pakai rumus keliling lingkaran.
Nah, untuk rumus keliling lingkaran sendiri, kita tahu bahwa keliling lingkaran yaitu 2πr. Nah, di sini keliling lingkarannya yaitu 88, kemudian 2 kali kita pakai 22/7 pi-nya, kemudian kita cari jari-jari. Nah, dari sini 88 sama dengan 44/7 kali R. Nah, di sini kita bisa cari R sama dengan 88 kali 7/44. Jadi di sini kita balik begitu. Kemudian di sini kita bisa coret dapat 2 sehingga jari-jarinya yaitu 14 cm. Nah, kalau sudah ketemu jari-jari, kita bisa mencari volume tabung. Nah, di sini volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Nah, karena jari-jarinya sudah diketahui 14 dan pi-nya adalah 22/7 kali 14 kali 14 dan jari-jarinya yaitu 30. Nah, di sini bisa kita coret 14 dibagi 7 dapat 2. Sehingga di sini 44 kali 14 kali 30. Hasilnya adalah 18.480 cm3. Nah, begitu mudah bukan? Oke, itu tadi adalah contoh-contoh soal dan pembahasan tentang volume tabung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kalian bisa komen di bawah. Sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum.